Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ngobrol ringan kali ini gue ingin membahas sebuah artikel dari The Athletic yang ditulis oleh Mark Critchley tentang kekaguman Sir Jim Ratcliffe terhadap Manchester City dan efeknya kepada masa depan Manchester United. Sir Jim Ratcliffe di salah satu wawancaranya secara jelas mengatakan kalau memang tujuannya ingin mendongkel posisi dari Manchester City yang memang selama beberapa musim terakhir sangat mendominasi Liga Inggris dan bahkan musim lalu mereka sangat luar biasa meraih treble, menyamai prestasi treble Manchester United ya di tahun 99. Nah, gua melihat situasi di Manchester City. Tentu saja mereka memiliki dinamika. Kalau melihat posisi dari Sir Jim Ratcliffe saat ini adalah sebagai pemilik dari Manchester United, menarik juga gua melihat ke belakang lebih tepatnya, bagaimana Sheikh Mansour, apa saja yang dilakukan oleh Sheikh Mansour di Manchester City. Kapan lebih tepatnya Sheikh Mansour ini masuk ke Manchester City? Ternyata Sheikh Mansour ini dari sumber yang gue dapatkan membeli 90% Manchester City dari Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri dari Thailand, itu di tahun 2008. Jadi Sheikh Mansour sekali lagi ini masuk Abu Dhabi, ini masuk ke Manchester City itu di tahun 2008. Nah, dari 2008 masuk, apakah mereka langsung sukses seperti ini? Gua juga melihat daftar manajer. Seperti apa ini? Manajer siapa saja? Manajer yang menukangi Manchester City. Masuk di bulan Oktober kalau tidak salah ya, di tahun 2008. Kalau gue lihat di tahun 2008 itu ada Mark Hughes, itu masih sebagai manajer dari Manchester City. Baru di bulan Desember 2009 Roberto Mancini. Dari situ gue bisa katakan ya Roberto Mancini ini perekrutan pertama dari Sheikh Mansour terkait dengan manajer Manchester City. Itu terjadi di Desember 2009 dan bertahan lumayan hampir 4 tahun. Sebelum ya ada Brian Kidd sebagai caretaker, lalu ada Manuel Pellegrini di tahun 2013 di musim panas bulan Juni 2013. Bertahan selama 3 tahun sebelum Pep Guardiola datang ke Manchester City di musim panas tahun 2016 1 Juli. Ternyata dari sini kalau gue bisa lihat Manchester City mereka setelah Sheikh Mansour ini datang, mereka tidak terlalu sering ya gonta-ganti manajer. Ada beberapa tadi kalau gue bisa bilang sih, atau gue lihat ya katakanlah dari Roberto Mancini, Manuel Pellegrini dan juga Pep Guardiola, praktis ada 3. Sedangkan dalam 10 tahun terakhir atau 11 tahun terakhir setelah Sir Alex Ferguson pensiun, Manchester United memiliki David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, ada beberapa caretaker sebelum akhirnya Erik ten Hag. Jadi jumlahnya bahkan hampir double jika dibandingkan dengan, atau bahkan double ya jika dibandingkan dengan jumlah manajer dari Manchester City di rezim dari Sheikh Mansour. Nah, yang menarik juga bagaimana prestasi dari Manchester City ini memang banyak berubah setelah Sir Alex Ferguson ini pensiun. Mereka lebih mendominasi, lebih tepatnya di tahun atau di musim 2012 ke 2013, 2012-2013 itu adalah musim terakhir dari Sir Alex Ferguson. Dan setelahnya 2013-2014 ini dominasi Manchester City dimulai ya menurut gue di Liga Inggris. Nah, yang menarik ternyata di tahun 2012 atau 1 tahun sebelum dominasi dari Manchester City, datanglah Ferran Soriano ke Manchester City sebagai CEO.
Nah, ini juga menurut gue menarik bagaimana Ferran Soriano ini masuk di penghujung periode dari Sir Alex Ferguson. Jadi pergantian ini juga menurut gue menarik untuk diikuti. Lalu selain Ferran Soriano, ada juga tokoh lain menurut gue di kesuksesan Manchester City, yaitu adalah Siki Begiristain, di mana Siki ini datang di 2012-2013 atau di musim 2012-2013, lebih tepatnya di bulan Oktober 2012. Ya, sama dengan Ferran Soriano dia datang. Nampaknya Soriano juga mengajak ya Siki Begiristain. Jadi memang untuk membangun struktur manajemen yang kuat terkait dengan urusan football operation ataupun juga urusan klub sepak bola Manchester City. Manchester City mendatangkan orang-orang yang terbaik. Bagaimana Siki Begiristain dan juga Ferran Soriano ini punya latar belakang Barcelona, ya kan? Di musim 2012-2013 ketika mereka baru pertama kali datang ini, Manchester United sangat dominan di kompetisi Liga Inggris, menjadi juara di sana dengan keunggulan 9 poin. Dan ini juga sekaligus menjadi penutup rezim dari Sir Alex Ferguson di Manchester United. Namun apa yang terjadi setelahnya? Ya, Manchester City menjadi juara Liga Inggris, Chelsea, Leicester, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester City. 3 kali secara beruntun ya di 3 musim terakhir itu menurut gua sangat luar biasa, termasuk yang mendominasi Liga Inggris seperti gua katakan tadi di awal. Dari situ gua melihat ya tentu saja juga ada Pep Guardiola yang datang lebih tepatnya tadi di musim 2016. Dari situ gue menilai Ferran Soriano dan juga Siki Begiristain itu datang di 2012. Baru 4 tahun kemudian, hampir 4 tahun kemudian Pep Guardiola datang. Ini seakan-akan sering gue katakan juga beberapa kali, mereka seperti mempersiapkan betul untuk kehadiran Pep Guardiola. Ada proses di sana yang dilalui, dan selama 4 tahun itu mereka kan juga bekerja nih, Siki Begiristain dan juga Ferran Soriano ini kan dengan manajer-manajer lain. Tapi bagaimana kerangka itu juga sudah mereka bikin. Sehingga ketika Pep Guardiola datang, kerangka ini sudah semakin kokoh. Dan kebetulan juga ya mereka juga sudah pernah bekerja sama dengan Pep Guardiola sebelumnya. Jadi ini seperti kayak memuluskan saja. Tapi yang menarik, apa yang dilakukan oleh Manchester City selain dengan mendatangkan atau membuat struktur manajemen sepak bola yang excellent, mereka juga ini nih dari budget. Karena kalau gue lihat dari pertama kali kedatangan Sheikh Mansour sampai dengan musim terakhir dari Sir Alex Ferguson di tahun 2013, ternyata Manchester City itu mereka dari sisi pengeluarannya dari tim-tim lain di Liga Inggris ya, ini yang tertinggi. Ini gue ambil sumbernya dari Transfermarkt. Ternyata yang tertinggi, tapi tentu saja mereka dengan pengeluaran yang tinggi itu mereka masih belum bisa menggoyah dominasi dari Manchester United di Premier League. Bahkan Manchester United pengeluarannya tidak begitu besar ya, hanya menduduki peringkat ke-5. Namun, dari tahun 2013, setelah Sir Alex Ferguson ini pensiun, bagaimana dengan pengeluaran Manchester City yang mereka mendominasi Liga Inggris kan? Ternyata mereka juga menjadi salah satu yang tertinggi juga. Lebih tepatnya peringkat 2 di bawah Chelsea. Lalu di bawahnya lagi ada Manchester United. Nah, dari situ gue menilai Sir Jim Ratcliffe tadi ya, gue kaitkan lagi dengan artikel di awal ya. Bagaimana kekaguman Sir Jim Ratcliffe terhadap Manchester City, apa yang harus dilakukan. Seperti gue tulis di judul, di thumbnails, ada 2 hal dari apa yang terjadi di Manchester City. Tentu saja semua ini merupakan rangkaian proses, bukan hal yang instan. Ada naik turunnya, fans harus siap dengan hal tersebut.
Namun secara garis besar gue melihat ada dua. Nomor satu adalah bagaimana Sir Jim Ratcliffe sebagai pemilik Manchester United yang baru dengan menangani football operation yang sangat absolut di sana, membuat struktur manajemen sepak bola ya, klub termasuk juga CEO di sana yang memang terdiri dari orang-orang yang terbaik. Jadi mereka membuat layout, membuat blueprint, membuat rencana, membuat visi, filosofi, you name it lah. Rencana yang jelas dari klub, kerangka yang jelas. Dan kerangka ini dibuat sekali lagi oleh orang-orang yang terbaik memang di posisinya. Sekarang Manchester United sudah punya CEO Omar Berada, salah satu yang terbaik di kelasnya. Dan Answorth dikabarkan sedang diincar dan hanya sekedar waktu saja ya. Sehingga Dan Answorth yang memang disebutkan juga salah satu yang terbaik di kelasnya sebagai sporting director akan datang ke Manchester United. Jason Wilcox dikabarkan juga akan segera ikut. Dan pihak-pihak lain menurut gue. Sehingga kalau kerangka ini sudah tepat, manajer siapapun itu yang datang lebih nyaman bekerja. Mau itu Erik ten Hag atau nama-nama lain. Ketika struktur manajemennya ini sudah jelas, itu penting menurut gue. Tapi apakah itu saja cukup? Ternyata kalau melihat dari Manchester City, enggak. Apa? Budget. Nah ini menarik karena ada financial fair play ya kan. Ada perimbangan finansial di sana. Manchester United situasinya sedang tidak bagus. Neraca keuangannya, financial fair play-nya. Dan ini juga harus diatur. Memang ada kontroversi terkait dengan aturan-aturan yang dilanggar ya oleh Manchester City, tapi gue gak mau lebih ke sana. Gue ingin ngomong atau membahas terkait dengan ya situasi yang jelas-jelas saja gitu loh. Bahwasanya sekarang Manchester United situasinya tipis dan ini juga harus diatur. Artinya apa? Butuh proses juga. Karena untuk menyeimbangkan neraca finansial, ini butuh waktu menurut gue. Ada banyak pendapat yang mengatakan, oke, jual ini, jual itu, jual ini. Iya, tapi jual ini, jual itu kan butuh juga klub yang berminat mendatangkan pemain ini. Klub yang berminat mendatangkan pemain dengan harga yang tinggi. Klub yang berminat mendatangkan pemain dengan harga tinggi dan bisa membayar gaji juga yang tinggi. Ya kan? Sehingga pemain mau pergi dan klub juga mendapatkan pemasukan dari transfer itu tadi. Tapi bagaimana situasinya kalau tidak terjadi hal seperti itu? Artinya pemain tidak ada yang berminat, gaji juga tidak ada yang menebus. Ya Manchester United tidak punya pilihan lain. Memakai pemain itu sampai dengan kontraknya habis. Contoh Anthony Martial, ini salah satu contohnya. Erik ten Hag nampaknya memang sudah tidak ingin memakai Anthony Martial, tapi tidak ada klub yang mau mengambil. Sementara Manchester United situasinya sangat tipis terkait dengan dana untuk transfer, mengambil pemain, membeli pemain dari klub lain. Sehingga solusinya yang menantikan Anthony Martial sampai dengan kontraknya habis. Dan pemain seperti Anthony Martial ini kan di squad Manchester United saat ini cukup banyak. Sehingga ini menjadi tantangan juga bagi manajer Manchester United untuk bisa memanfaatkan squad saat ini yang mungkin bukan yang diharapkan di awal. Ini juga menjadi tantangan nanti bagi manajemen yang datang di Manchester United, sporting director dan lain-lain lah, untuk menginventaris pemain-pemain ini tadi. Dan bagaimana nih, apakah dilepas ataukah menunggu kontraknya habis? Ada yang kalau ingin dilepas, ada yang berminat atau tidak? Ini situasinya sangat kompleks menurut gua. Namun balik lagi ya, walaupun itu kompleks, tapi ya inilah tantangannya. Kalau Manchester United ingin, menurut gue ya, dari melihat apa yang dilakukan oleh Manchester City, ya ada dua hal itu tadi. Mereka harus membuat struktur klub yang kuat, yang terdiri dari memang pihak-pihak yang terbaik di kelasnya di posisi-posisi tersebut. Plus juga ternyata mereka juga harus berinvestasi di squad. Kalau itu dilakukan, menurut gue ya Manchester United dari apa yang dilakukan oleh Manchester City sekali lagi lebih punya peluang nih untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain gak masalah, silahkan drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga. Sudah hampir memasuki bulan Ramadan ya, tinggal beberapa saat lagi, tinggal beberapa hari lagi. Semoga semuanya sehat-sehat sehingga bisa menyambut nih bulan Ramadan dengan kesehatan yang prima ya, sehingga ibadahnya insya Allah akan lebih lancar lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.